Kerajaan Mesir mendengarnya, dipimpin oleh seorang raja dengan tentaranya. Raja Mesir ingin semua pengikutnya taat kepadanya dan tidak mengakui adanya Allah yang Maha Esa. Fir'aun namanya. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi dalam tidurnya. Lalu Fir'aun terbangun dan mengumpulkan para pelayan untuk memanggil ahli nujum menafsirkan mimpinya. Fir'aun bercerita tentang mimpinya. "Wahai para pengikutku, aku bermimpi bahwa ada api menyala membahayakan kerajaan Mesir, tetapi tidak membahayakan rakyat Bani Israel. Tafsirkan mimpiku." Lalu sang ahli nujum kerajaan Mesir menafsirkan mimpinya. "Ampun Baginda Raja, wahai Baginda Raja, bahwa akan ada seorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir kelak." Setelah mendengar perkataan ahli nujum, Fir'aun pun marah dan berkata, "Apa? Kalau begitu mulai sekarang, jika perempuan dari golongan Bani Israel mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup jika kelak akan melawanku. Ha. Akulah penguasa. Tak ada yang bisa mengalahkan aku. Wahai tentaraku, umumkan kepada rakyat Bani Israel dan berjaga-jagalah. Jika ada bayi laki-laki yang lahir dari golongan Bani Israel, bunuh. Ha. Akulah penguasa." Di rumah seorang wanita yang bernama Yukabat dari golongan Bani Israel yang sedang mengandung dan melahirkan seorang putra, sangat sedih dan cemas karena bayi laki-laki jika ketahuan tentara Mesir pasti dibunuh. Wanita tersebut menghanyutkan anaknya ke sungai dan mengharap tidak dibunuh tentara Mesir. Sang bayi hanyut di bawah arus hingga sampai di taman kerajaan Mesir, di mana permaisuri Fir'aun dan para pelayannya sedang berada di taman. Sang permaisuri melihat bayi yang hanyut dan berkata, "Wahai para pelayanku, ambilkan kotak itu dan berikanlah padaku." "Baik Baginda, ini Baginda Ratu." Melihat isi kotak adalah bayi, permaisuri pun senang dengan bayi laki-laki tersebut, lalu membawanya ke istana. "Wahai sang raja, lihatlah, aku membawa bayi laki-laki. Izinkan aku, wahai sang raja, untuk merawatnya." Lalu sang raja tidak membolehkan. Namun permaisuri terus memohon, "Aku menyayangi bayi itu, wahai sang raja, izinkanlah untuk aku merawatnya." "Baiklah, kalau begitu bayi laki-laki ini saya beri nama Musa." Musa kecil terus tumbuh dewasa, mempunyai kepribadian yang baik. Sampailah suatu hari, Musa dewasa melihat tentara Mesir yang kejam bertindak semena-mena dengan Bani Israel. Lalu Musa melawan tentara Mesir dan menolong Bani Israel. Musa dewasa tidak suka melihat kedoliman. Tentu tindakan Musa ini jika dilihat Fir'aun akan menyebabkan kemarahan besar. Agar tindakannya tidak diketahui Fir'aun, Musa pun pergi ke negeri seberang. Di sana dia tumbuh menjadi Musa yang baik akhlaknya. Hingga di Bukit Sur Sinai, Musa mendapatkan wahyu dan sebagai seorang nabi utusan Allah.
mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Wahai kaumku, marilah kita mengakui Allah Tuhan kita yang menciptakan kita dan seisi alam. Taatlah padanya dan berbuat baiklah untuk sesama. Kenabian Musa terdengar oleh tentara Fir'aun. Lalu tentara Fir'aun pun menyampaikan kepada Fir'aun, "Wahai baginda raja, ada seorang dari Bani Israel yang mengaku sebagai nabi, mengajak pengikutnya untuk menyembah Allah Ta'ala." Sang Fir'aun pun tersentak. "Apa? Nabi dan pengikutnya? Hahaha. Tidak ada yang bisa menyamaiku. Akulah Tuhan yang harus kalian sembah. Siapa yang mengaku nabi dan mengumpulkan tentaranya untuk menyembah Allah, panggil dan bawa dia ke istana." Hahaha. Baik baginda. Musa dan pengikutnya pun datang di istana Mesir. "Kami datang, wahai raja. Benarkah kamu yang bernama Musa?" "Benar, saya Musa. Mari menyembah Allah dan Tuhan kita." "Tidak, aku Tuhan kalian. Akulah yang kalian harus sembah. Kalau kamu nabi, tunjukkan kekuasaan Tuhanmu itu. Kamu hanya seorang penyihir yang tidak bisa melawan tentaraku. Wahai penyihir, keluarkan ularmu." Lalu penyihir mengeluarkan ular dalam jumlah banyak. Musa pun berkata, "Wahai Tuanku, tolonglah aku." Lalu Musa meletakkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkat Musa berubah menjadi ular dan menelan ular-ular kecil lainnya. "Tidak mungkin! Kamu hanya penyihir, pengawal. Bunuh Musa dan pengikutnya." Musa dan pengikutnya pun berlari. "Kejar! Kejar! Kejar! Kejar!" Sampailah di penghujung tepi Laut Merah. Musa dan pengikutnya berhenti. Musa dan pengikutnya bingung karena di penghujung laut dan di darat tentara Fir'aun akan segera berdatangan membunuhnya. Musa dan pengikutnya bertawakal kepada Allah dan memohon petunjuk kepada Allah, serta meletakkan tongkatnya di atas laut. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu laut yang sangat luas itu terbelah dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Subhanallah, mari pengikutku, kita lewati jalan ini. Lalu tentara Fir'aun pun berdatangan ke tepi laut. "Kemana mereka itu? Mari kita kejar." Tentara Musa sampai di penghujung laut. Lalu diperintahkan Allah meletakkan tongkatnya di tepi laut. Maka seketika itu laut menutup dengan izin Allah. Dan Fir'aun serta tentaranya tenggelam di Laut Merah. "Tolong, tolong, tolong!" Fir'aun dan tentaranya tenggelam dan mati di Laut Merah. Musa dan pengikutnya telah diselamatkan Allah. Demikianlah kekuasaan Allah menolong hambanya yang taat kepadanya dan menenggelamkan Fir'aun yang jahat dan kafir.